Saya Septi Presensi Jessica Laura dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai TEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu TEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Apa itu Teaching English as a Foreign Language atau yang disingkat TEFL? Jika ditranslate atau diterjemahkan ke Indonesia, artinya adalah pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, di mana bahasa Inggris diajarkan di suatu negara atau di sekolah sebagai bahasa asing. Karena negara ini tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dasar atau bahasa dalam negeri mereka. Lalu, selanjutnya, negara mana sajakah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing? Sebenarnya banyak sekali negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Beberapa contohnya adalah Indonesia, yaitu negara kita sendiri yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Lalu selanjutnya ada Bangladesh, lalu selanjutnya ada Saudi Arabia, lalu ada Sri Lanka, lalu selanjutnya ada Turki, dan juga masih banyak lagi negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Selanjutnya adalah TEFL in Indonesia. Jadi, Teaching English as a Foreign Language di Indonesia, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi, TEFL in Indonesia ini merupakan materi pengajaran bahasa Inggris yang diajarkan sebagai bahasa asing. Adapun beberapa jenis dari TEFL ini, yaitu yang pertama, EFL itu sendiri atau English Foreign Language, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kita belajar bahasa Inggris, kita di Indonesia atau di beberapa negara mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi, terkadang ada siswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke kampus atau universitas yang mengharuskan mereka untuk menggunakan bahasa Inggris. Mereka harus mempelajari bahasa Inggris ini terlebih dahulu di sekolah atau di kampus mereka atau melalui kursus untuk meningkatkan skill bahasa Inggris mereka agar mereka bisa diterima di kampus ataupun di universitas yang ingin mereka tuju. Lalu selanjutnya yang kedua adalah ELT atau English Language Teaching, di mana jenis pengajaran yang satu ini mengacu pada industri atau pengajaran yang mengajarkan bahasa Inggris kepada orang-orang yang bukan penutur asli. Lalu yang selanjutnya adalah ESP atau English for Specific Purpose, di mana pengajaran bahasa Inggris yang satu ini biasanya ditujukan kepada orang-orang untuk tujuan tertentu, seperti untuk keterampilan atau untuk pekerjaan atau profesi mereka. Lalu yang selanjutnya adalah EAP atau English for Academic Purpose. Seperti judulnya saja atau seperti namanya saja, dapat kita ketahui bahwa pengajaran bahasa Inggris yang satu ini ditujukan untuk tujuan akademik. Biasanya di suatu universitas atau di suatu sekolah belajar bahasa Inggris untuk keperluan akademik mereka, untuk keperluan pendidikan mereka. Baiklah, dan selanjutnya yaitu bagaimana pengajaran bahasa Inggris ini di dalam kelas. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu Grammar Translation Method, di mana sesuai dengan namanya, siswa di dalam metode ini akan lebih banyak diminta untuk melakukan translation atau penerjemahan dari bahasa ibu ke bahasa yang ditargetkan ataupun yang sebaliknya. Jadi di sini guru akan menyediakan sebuah teks, di mana teks itu bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa ibu atau bahasa sehari-hari kita, yaitu bahasa Indonesia, di mana di situ siswa akan membaca dan mencoba untuk mentranslate atau menerjemahkan bahasa yang
yang ada di dalam teks ke dalam bahasa yang ditargetkan. Lalu yang selanjutnya adalah total cycle response. Jadi di sini guru akan meminta siswa untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Misalnya, siswa diminta untuk menjadi seseorang atau menjadi aktor atau melakukan drama mungkin. Nah, jadi di sini siswa akan mengikuti instruksi sesuai apa yang diberikan oleh gurunya di dalam kelas. Dan yang selanjutnya adalah the silent way. Jadi, dalam metode ini guru akan lebih banyak diam, tapi tidak diam. Maksudnya tidak diam sepanjang pelajaran, tidak. Guru pertama-tama guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa kegiatan mereka saat itu, tetapi setelah itu guru akan membiarkan siswanya untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Guru hanya tinggal memberikan seperti isyarat atau memberikan kode kepada siswanya, jadi siswanya yang akan berpikir, siswanya yang akan menebak apa yang dimaksud oleh gurunya, seperti itu. Contohnya, guru menyediakan sebuah pensil warna atau sebuah karakter, misalnya karakter fiksi, di mana guru akan mengangkat satu karakter dan guru langsung menyebutkan, misalnya karakter A, lalu gurunya akan mengganti lagi menjadi karakter B menggunakan isyarat. Tapi untuk yang karakter C, guru tidak mengucapkan apapun, tetapi itu akan merangsang siswa untuk menebak atau untuk melanjutkan isyarat yang diberikan kepada mereka dari guru, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah audio lingual method. Jadi di dalam metode ini siswa lebih ditekankan pada pemahaman membaca, mendengarkan, berbicara, dan juga menulis. Jadi guru bisa dengan meminta siswa untuk menghafalkan dialog, lalu mereka diminta kembali untuk mengubah kalimat di dalam dialog itu menjadi kalimat misalnya kalimat interrogatif, kalimat negatif, kalimat positif, kalimat aktif atau pasif, dan juga sebagainya. Dan selanjutnya adalah bagaimana pengaturan kelas TOEFL. Jadi, tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen classroom atau pengaturan kelas itu sendiri. Jadi, pengaturan kelas atau manajemen classroom ini merupakan kemampuan tenaga pendidik atau guru untuk mengatur dan mengontrol kelasnya agar selalu dalam keadaan yang kondusif dan juga nyaman untuk siswanya. Terdapat beberapa jenis atau gaya mengajar di dalam kelas untuk manajemen classroom ini. Jadi yang pertama adalah authoritarian atau bisa disebut sebagai guru yang otoriter atau gaya mengajar otoriter, di mana di sini guru akan menekankan siswa menciptakan lingkungan kelas yang sangat disiplin. Di sini guru lebih menekankan siswa untuk menaati. Terdapat beberapa manajemen atau pengaturan kelas yang digunakan oleh tenaga pendidik atau guru. Yang pertama, authoritarian atau gaya mengajar otoriter, di mana di sini guru akan menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur yang sangat menekankan pada aturan. Jadi di sini siswa dituntut untuk mengikuti atau menaati semua aturan yang sudah dibuat oleh guru. Jadi ketika siswanya tidak dapat memenuhi atau tidak dapat menjalankan aturan yang telah dibuat dengan sungguh-sungguh atau dengan baik, atau sesuai dengan atau tidak dapat menjalankan dengan sesuai aturan, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman terlepas dari apapun keadaan dari siswa tersebut. Baiklah, dan yang selanjutnya yaitu authoritative classroom management style. Nah, untuk gaya mengajar yang satu ini hampir terdengar sama namanya dengan authoritarian tadi, tetapi terdapat perbedaan di dalam gaya mengajar yang satu ini. Memang guru akan tetap
meminta siswa untuk selalu taat dalam proses pembelajaran dengan aturan yang telah dibuat. Tetapi jika terdapat atau ada siswa yang memiliki ide atau memberikan saran mengenai aturan yang telah dibuat oleh guru ini, dia tidak akan memberikan sanksi atau tidak akan marah, tetapi dia akan dengan senang hati, dengan ramahnya menerima saran dari siswa tersebut, lalu akan mengubah aturan yang telah dia buat sesuai dengan kemauan siswanya jika itu berkaitan dengan kelangsungan proses belajar mengajar. Dari situ dapat kita lihat bahwa guru dengan gaya mengajar ini tetap melibatkan siswa untuk berkolaborasi untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan, tetapi juga tetap taat kepada aturan. Jadi mereka tidak membiarkan siswanya merasa tertekan agar proses belajar mengajar bisa terjadi mengalir atau sesuai aturan, tetapi tidak juga memberikan tekanan kepada siswanya. Oke, yang selanjutnya adalah permissive classroom management style. Nah, untuk gaya mengajar yang satu ini berbeda dengan dua cara mengajar sebelumnya, di mana cara mengajar guru yang satu ini adalah mereka tidak memiliki kontrol penuh atau kontrol kelas mereka rendah, sangat rendah bahkan. Jadi, ketika mereka mengajar, mereka hanya tergantung kepada buku. Jadi mereka tidak menyiapkan aturan, mereka tidak menyiapkan mengajar dengan struktur yang jelas di dalam kelas. Jadi guru yang seperti ini bersifat manja begitu, sehingga membuat siswanya menjadi tidak teratur begitu. Malah terkadang siswanya yang lebih memiliki kontrol kelas yang lebih banyak. Oke, yang selanjutnya adalah indulgent classroom management style. Nah, gaya mengajar yang satu ini terkesan hampir mirip dengan gaya mengajar permisif, di mana guru memiliki kontrol kelas yang sangat rendah. Jadi di dalam gaya mengajar yang satu ini, siswa diperbolehkan untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan hal yang mereka suka. Jadi di sini guru membebaskan siswanya untuk melakukan atau berekspresi sesuai dengan apa yang siswanya kehendaki. Dan gaya mengajar satu ini cenderung lebih disukai oleh siswanya karena siswanya merasa mereka bebas berekspresi, jadi mereka senang dengan guru yang seperti ini. Tetapi guru yang terlalu memanjakan muridnya seperti ini juga sebenarnya tidak begitu baik, karena di sini guru akan kehilangan wibawanya sebagai seorang guru begitu. Jadi siswa akan lebih menganggap gurunya sebagai teman begitu. Namun terlepas dari segala cara mengajar atau cara kita memanajemen kelas, guru juga harus mengetahui apa saja kebutuhan dari siswanya. Oke, selanjutnya adalah cara mengajar TEFL untuk children dan untuk adult. So, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pelajar dewasa dan juga pelajar anak-anak. Yang pertama, pelajar TEFL dewasa, di mana anak-anak yang diajarkan di sini adalah anak-anak yang atau remaja yang berusia di atas 18 tahun. Sedangkan untuk seorang pelajar muda atau children, yaitu untuk siswa yang umurnya berada di bawah 18 tahun. Nah, dengan begitu pastinya terdapat perbedaan bagaimana cara belajar dari children dan adult ini. So, terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi di sini adalah bagaimana mereka mengambil keputusan tanpa bisa diganggu-gugat. Jadi, ketika kita di kelas adult atau pelajar dewasa, mereka tidak perlu lagi kita perintahkan untuk begini. Mereka tidak lagi harus diinstruksikan begini. Mereka akan lebih mandiri, mereka akan lebih bisa
mengatur mereka akan berkelompok atau mengerjakan tugas mandiri seperti itu. Sedangkan di children atau di pelajar muda, mereka cenderung harus diberikan instruksi terlebih dahulu. Misalnya mereka harus membentuk kelompok atau mereka harus mengerjakan itu secara individu. Jadi di situ perbedaan yang pertama. Baiklah, perbedaan yang kedua yaitu rentang perhatian mereka selama di dalam kelas atau selama pelajaran berlangsung. Untuk pelajar muda cenderung akan lebih mudah bosan ketika mengikuti pelajaran dengan hal yang atau dengan materi yang sama selama lebih dari 1 menit. Jadi mereka akan fokus selama 1 menit, tapi selebihnya mereka akan merasa bosan, mereka sudah mulai tidak fokus dengan pelajaran yang diberikan. Berbeda dengan pelajar dewasa, di mana mereka jika seseorang semakin tua, maka mereka akan semakin berfokus pada pelajaran yang diberikan oleh guru atau oleh dosen mereka. Oleh karena itu, sebagai tenaga pendidik atau guru yang mengajar di kelas pelajar muda, mereka harus oleh karena itu, guru yang mengajar di kelas pelajar muda harus lebih bisa memilih materi atau memilih cara mengajar yang menarik sehingga pelajar atau siswa tidak mudah bosan selama kelas berlangsung. Oke, perbedaan yang selanjutnya adalah belajar atau cara mereka belajar. Jadi biasanya anak-anak atau siswa atau pelajar muda lebih tertarik dengan pelajaran yang melibatkan indera mereka. Jadi seperti misalnya mereka diberikan tugas untuk melakukan drama, sehingga mereka melakukan banyak sekali pergerakan di dalam kelas, sehingga itu tidak membuat mereka merasa bosan selama melakukan atau melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran, karena mereka merasa seluruh indera mereka bergerak. Jadi mereka tidak hanya diam memperhatikan penjelasan dari guru, karena memang begitulah tipe pelajar muda, di mana mereka akan lebih menyukai kegiatan yang melibatkan indera mereka yang bergerak. Berbeda dengan pelajar dewasa, di mana mereka ketika belajar akan lebih memfokuskan diri kepada materi yang mereka pelajari dan lebih memperdalam hal tersebut tanpa harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pelajar muda. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah pentingnya bermain. Nah, pentingnya bermain di sini tidak hanya untuk pelajar muda, tapi juga untuk pelajar dewasa. Tetapi cara bermain di sini atau dalam kelas ini untuk kedua kelas ini berbeda, disesuaikan dengan rentang usia mereka. Biasanya untuk anak-anak atau pelajar muda, mereka akan bermain seperti yang sudah dijelaskan pada perbedaan sebelumnya. Mereka akan lebih senang bermain seperti drama, atau mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat aktif di dalam kelas sehingga membuat mereka tidak stres atau tidak merasa tertekan dengan materi pelajaran yang diberikan. Berbeda dengan pelajar dewasa, cara bermainnya berbeda. Tidak harus mereka melakukan drama, tidak harus mereka melakukan aktivitas yang melibatkan banyak sekali aktivitas fisik. Mungkin mereka lebih kepada tebak kata atau sambung kata seperti itu. Jadi tetap ada kaitannya dengan pengetahuan mereka seperti itu. Begitupun dengan yang pelajar muda, tetapi mereka lebih kepada gerakan fisik mereka seperti itu. Selanjutnya adalah kecemasan. Jadi untuk pelajar muda biasanya mereka tidak memiliki kecemasan yang terlalu berlebihan, karena mereka cenderung tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru, untuk mencoba sesuatu yang mereka anggap menyenangkan. Jadi selama yang menyenangkan, mereka akan melakukan hal tersebut. Terlebih lagi ketika kita sebagai guru mengajar dengan penuh semangat dan antusias, mereka akan merasakan vibes atau suasana yang sama, sehingga itu dapat membuat mereka lebih terpacu untuk mencoba sesuatu yang berbeda.
untuk mencoba sesuatu yang baru atau yang berbeda begitu. Nah, sedangkan pelajar dewasa seperti kita yang saat ini sudah memasuki semester atas, bukan anak SMA atau anak SMP lagi, kita akan memiliki rasa cemas yang berlebihan. Terlebih lagi kita berpikir bahwa kita ini bukan pelajar biasa, kita sudah berada di tingkat memang harus serius untuk mendalami materi atau pembelajaran, sehingga kita akan lebih banyak merasa cemas, sehingga kita membutuhkan energi atau dukungan atau dorongan positif dari orang-orang sekitar kita agar membuat kita merasa lebih nyaman berada di lingkungan belajar kita. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi di sini untuk pelajar dewasa dan juga pelajar muda sangat berbeda. Untuk pelajar dewasa, mereka akan lebih mudah termotivasi karena mereka juga sebenarnya sudah memiliki kesadaran gitu. Seperti kita belajar bahasa Inggris seperti sekarang, kita mengetahui bahwa kita sangat memerlukan bahasa Inggris untuk memenuhi atau mencapai tujuan kita, sehingga kita sangat mudah termotivasi untuk mempelajari bahasa Inggris sesuai dengan apa yang kita pilih begitu. Berbeda dengan pelajar muda, di mana mereka akan merasa tidak bersemangat tidak termotivasi ketika mereka harus mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan minat mereka atau tidak sesuai dengan apa yang mereka senangi. Jadi alangkah baiknya sebagai tenaga pendidik harus mengetahui untuk kelas pelajar muda ini apa saja minat mereka, sehingga mereka itu dapat termotivasi untuk melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka senangi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengajarkan bahasa Inggris di kelas. Yang pertama, kita harus cermat memilih konten atau topik atau materi. Terkadang materi yang atau konten yang kita pilih bisa membuat siswa merasa bosan sehingga mereka kehilangan ketertarikan untuk belajar. Jadi ketika kita memilih konten atau bahan ajar, kita harus mengetahui ketertarikan siswa ini di mana, sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan sangat baik. Selanjutnya adalah penggunaan lagu atau flashcard. Nah, jadi ketika kita mengajar di kelas, kita dapat menggunakan lagu atau flashcard untuk menarik perhatian atau minat belajar dari siswa. Kita dapat memilih beberapa lagu yang relate atau yang menyenangkan untuk diperdengarkan kepada siswa agar mereka itu memiliki minat belajar yang tinggi. Seperti itu, mereka tidak merasa bosan, mereka akan mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Dan dengan flashcard mereka akan dapat mereka tidak bosan dengan melihat hanya teks saja. Jadi dengan flashcard ini mereka dapat melihat gambar dan juga teks, sehingga mereka dapat mengetahui dan mereka juga tidak kebingungan ketika menerima sebuah materi dari guru gitu. Selanjutnya adalah ajarkan dengan mempraktekkannya. Jadi terkadang jika kita hanya memberikan materi tanpa praktek, mereka juga mungkin tidak semua siswa dapat mengerti hal tersebut. Jadi dengan adanya kita mempraktekkan sesuatu, mereka akan lebih cepat menangkap apa maksud dari apa yang telah kita sampaikan. Selanjutnya adalah gerakan dan aktivitas sebagai kuncinya. Jadi di sini pelajar tidak hanya diam duduk, tetapi mereka juga bisa dibawa untuk melakukan suatu permainan agar mereka tidak merasa bosan dan juga mereka merasa bahwa mereka itu dapat ikut berpartisipasi secara penuh dalam kelas. Selanjutnya adalah mengatur dan mempertahankan momen atau suasana dalam kelas. Jadi ketika siswa sudah merasa tertarik, ketika siswa sudah merasa tidak bosan dengan pelajaran yang diberikan, maka sebagai guru atau tenaga pendidik harus mempertahankan minat mereka atau semangat belajar mereka, sehingga mereka tidak hanya bersemangat di awal saja, tetapi hingga ke akhir mereka tetap semangat, sehingga
pelajaran yang mereka terima saat itu juga akan mudah diingat oleh mereka, akan lengket begitu di dalam otak mereka. Selanjutnya adalah mewaspadai rentang perhatian mereka yang pendek. Jadi ketika kita berbicara terlalu banyak atau terlalu panjang atau melibatkan mereka pada aktivitas yang panjang, itu dapat membuat mereka merasa gelisah, bosan, dan mulai membuat beberapa tindakan gangguan seperti itu. Jadi kita harus lebih bisa membuat mereka merasa nyaman dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Jadi tidak hanya satu selama pertemuan, tapi kita harus memberikan aktivitas yang lain. Ibaratnya seperti jika plan A gagal, maka kita harus mempunyai planning B dan C agar kita dapat mengatasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di dalam kelas. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengajar di kelas pelajar dewasa. Yang pertama, jangan menyamakan kecerdasan dengan kemampuan berbahasa. Jadi, jika di dalam kelas kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah seharusnya, kita tidak perlu terlalu berlebihan untuk menanggapi. Kita harus dengan hormat dan tetap sopan untuk menanggapi hal tersebut, karena untuk pelajar dewasa mereka lebih bisa merasakan sesuatu dari gerak tubuh kita, dari bahasa tubuh kita, dari cara kita berbicara. Mereka akan lebih memahami hal tersebut. Jadi ketika mereka dalam kelas, kita harus tetap menciptakan suasana yang nyaman, yang aman bagi mereka dengan memberikan kata-kata atau tutur kata yang baik, sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai dalam kelas. Selanjutnya adalah memahami gaya belajar mereka. Untuk gaya belajar dewasa tentunya berbeda, karena gaya belajar pelajar dewasa ini cenderung sudah mereka temukan sendiri selama beberapa tahun mereka menjadi seorang pelajar. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus lebih bisa, harus lebih teliti seperti itu untuk memahami apa dan bagaimana cara belajar mereka, sehingga mereka itu dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih produktif dengan memahami apa dan bagaimana cara belajar mereka dalam kelas. Selanjutnya adalah ajarkan idiom atau bahasa casual. Jadi untuk pelajar dewasa tentunya mereka sudah banyak sekali interaksi dengan dunia luar. Jadi gaya belajar atau bahasa yang kita gunakan tidak lagi seperti saat kita mengajarkan kepada anak atau pelajar muda seperti itu. Kita bisa mengajarkan idiom atau bahasa-bahasa casual yang dapat mereka gunakan di keseharian mereka agar mereka bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, jenis-jenis bahasa seperti idiom atau bahasa casual seperti ini tidak dapat kita ajarkan melalui teks di buku, karena itu akan terus berubah dan bertambah. Jadi jika kita mengajarkan bahasa-bahasa yang seperti itu, mungkin akan sangat berguna nanti ketika mereka terjun ke dunia profesional atau ke dunia yang akan mereka tekuni selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu gunakan aktivitas yang sesuai dengan usia mereka. Jadi ketika kita sudah mengajar di kelas pelajar dewasa, kita tidak lagi menggunakan aktivitas seperti kita mengajar di kelas pelajar muda. Alih-alih kita menggunakan lagu atau flashcard, akan lebih baik jika kita menggunakan aktivitas belajar seperti mengajarkan mereka bagaimana mengisi formulir lamaran kerja, bagaimana cara mereka menjawab saat sesi wawancara penerimaan kerja seperti itu. Karena itu akan lebih berguna untuk mereka, karena itu akan menjadi bekal ketika mereka sudah lulus dari suatu universitas atau perguruan tinggi yang akan nanti mereka terapkan ketika mereka akan mendaftar suatu pekerjaan seperti itu. Selanjutnya adalah aplikasi dan contoh paling baik
untuk pelajar dewasa. Jadi ketika kita mengajar di kelas pelajar dewasa, kita tidak lagi memberikan contoh-contoh kecil begitu, kita akan lebih baik dan akan lebih berguna nanti untuk mereka ketika kita memberikan contoh bagaimana penggunaan koran, bagaimana cara kita mendeskripsikan suatu produk misalnya, atau bagaimana cara kita membuat surat lamaran kerja. Jadi itu akan lebih berguna bagi mereka ke depannya. Baiklah, dan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam mengajarkan TOEFL untuk kelas pelajar muda dan pelajar dewasa. Jadi yang pertama adalah dari segi akademisi atau akademik mereka. Kelebihannya, yang pertama kita akan bahas kelebihan, yaitu yang tadi akademisi atau akademik. Dimana jika mereka sudah mempelajari bahasa Inggris ini, mereka akan lebih mudah mengikuti setiap proses pelajaran yang melibatkan bahasa Inggris di dalamnya, sehingga mereka lebih mudah mengerti dan juga mereka akan lebih mudah menangkap apa maksud dari dosen atau guru mereka. Yang selanjutnya adalah memberikan wawasan kepada pelajar atau siswa. Jadi mereka dapat mendapatkan wawasan yang luas melalui belajar bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan diri. Lalu yang selanjutnya adalah membuat mereka lebih mudah untuk memahami teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang komputer atau laptop atau handphone rata-rata menggunakan bahasa Inggris di dalamnya. Jadi ketika mereka sudah mempelajari bahasa Inggris, otomatis mereka juga akan mudah mengetahui apa maksud dari suatu kata atau suatu istilah di dalam bahasa Inggris sesuai dengan apa yang sedang mereka cari, seperti itu. Selanjutnya ada informasi. Jadi dengan mereka mempelajari bahasa Inggris, mereka akan lebih mudah menyaring informasi yang mereka dapatkan. Terkadang ada suatu informasi yang didapatkan dari internet atau dari manapun, dari media apapun, jika diterjemahkan dari bahasa, misalnya diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, terdapat miss atau kesalahan penerjemahan. Jadi ketika mereka sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan bahasa Inggris yang baik, mereka akan lebih mudah memahami di mana letak kesalahan informasi yang mereka dapatkan. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu tentu saja mempermudah komunikasi dengan orang lain. Terlebih lagi sekarang seperti yang kita ketahui, zaman semakin maju di mana orang-orang sudah bisa menjangkau atau mengakses atau mendapatkan akses untuk pergi ke negara satu dan negara satu ke negara lainnya, sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang-orang baru yang tidak menggunakan bahasa kita, bahasa ibu atau bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan mereka melalui atau dengan menggunakan bahasa Inggris, karena seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris ini merupakan bahasa penghubung atau bahasa internasional, sehingga setiap negara pasti memahami arti dan makna ketika kita menggunakan bahasa Inggris, begitu. Oke, selain kelebihan tadi, pembelajaran atau pengajaran TOEFL ini memiliki kelemahan juga. Yang pertama, kurang menguasai skill, dan yang kedua selanjutnya adalah kurangnya motivasi siswa. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, mereka merasa bahwa bahasa Inggris ini sulit dipahami atau sulit dipelajari. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris ini bukan bahasa dasar kita, di mana kita mempelajari bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing. Oleh karena itu tidak sedikit siswa atau pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa juga merasa kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris ini. Selanjutnya adalah waktu yang tidak cukup atau waktu yang sedikit untuk melakukan praktek. Selanjutnya yaitu kurangnya sumber daya atau bahan ajar, sehingga bahan ajar kita itu terbatas dan bisa dibilang hanya mungkin itu saja jika tenaga pendidiknya kurang kreatif dalam
memanfaatkan apa yang ada begitu. Selanjutnya atau yang terakhir adalah banyaknya jumlah siswa di dalam kelas. Jadi jumlah siswa ini juga mempengaruhi dalam mengajarkan bahasa Inggris. Dimana semakin banyak siswa, maka akan semakin sulit kita untuk memfokuskan atau untuk berkonsentrasi dalam mengajarkan ataupun belajar bahasa Inggris. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, Septi Seksi Jessica Lautra. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.